Halo Bor, ketemu lagi di channel Cerita Misteri di Sekolah. Gimana nih Bor, keadaan kalian semua? Semoga kalian baik-baik semua dan sehat selalu ya Bor. Kali ini Bor, aku akan cerita nih Bor, cerita-cerita seram dari para penjaga sekolah Bor. Wah, gimana ceritanya ya Bor? Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih nih buat kalian yang udah setia nonton channel YouTube ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya Bor. Dan kedepannya semoga channel ini selalu dapat memberikan cerita-cerita seru yang dapat menghibur kalian. Oke, seperti kalian tahu ya Bor, banyak kejadian-kejadian misteri yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini Bor, aku mau cerita nih tentang cerita-cerita seram para penjaga sekolah yang menjaga sekolah kita Bor. Seperti kalian tahu nih Bor, sekolah kalian itu kan perlu dijaga keamanannya. Nah, keamanannya ini kita serahkan kepada para penjaga sekolah yang menjaga sekolah kalian itu pagi, siang, dan malam hari. Terutama malam hari Bor. Dan seperti kalian tahu nih Bor, penjaga sekolah ini kan kadang ada yang tinggal di lingkungan sekolah. Nah, penjaga sekolah itu bertugas melakukan kontrol ke seluruh wilayah sekolah Bor. Jadi kalau malam hari nih, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian, penjaga sekolah ini itu melakukan patroli di seluruh ruang kelas dan seluruh sekolah Bor. Namun apa jadinya nih Bor jika si penjaga sekolah menemui hal-hal mistis saat melakukan tugasnya berkeliling setiap malam menjaga sekolah, mengecek setiap ruangan Bor. Nah, kalian boleh cerita nih Bor, pengalaman menyeramkan yang pernah diceritakan oleh penjaga sekolah kalian di kolom komentar ya Bor. Mungkin nih ada yang diceritakan penjaga sekolah kalian nih kepada kalian, cerita desas-desus yang beredar di sekolah Bor. Kalian boleh komen di bawah ya Bor, nanti saya bacain Bor. Nah, dalam video kali ini Bor, aku akan bercerita tentang kejadian mistis yang dialami oleh para penjaga sekolah ini Bor. Yang kejadiannya di beberapa sekolah yang secara nyata mereka alami sendiri Bor. Nah, sebagaimana kita tahu nih Bor, sekolah itu merupakan lokasi untuk menuntut ilmu yang biasanya aktif di siang hari Bor. Walaupun gak jarang ada kegiatan ekstrakurikuler di malam hari, tapi kegiatan di malam hari ini tidak selalu sering diadakan Bor, hanya sesekali waktu saja. Nah, biasanya nih para penjaga sekolah nih di waktu malam hari itu mereka mengontrol. Nah, jadi pada umumnya nih sekolah pada malam hari ini sangat sepi dari aktivitas belajar mengajar dan aktivitas apapun. Nah, berikut nih cerita menyeramkan yang terjadi di sekolah seperti diceritakan oleh penjaga sekolah ini Bor, yang melakukan patroli di sekolah pada malam hari. Berikut ceritanya nih Bor. Pertama, teman gaib Bor. Nah, cerita ini nih datang dari salah seorang penjaga sekolah di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan Bor. Bapak ini merupakan seorang penjaga sekolah di SLB Bor, sekolah luar biasa. Nah, bapak ini nih sering mengalami kejadian aneh Bor saat sedang bekerja pada malam hari. Dari berbagai sumber menyebutkan kalau bapak yang kita sebut aja K ya Bor, kerap bertemu dengan sosok astral atau sosok gaib yang menyerupai rekan kerjanya. Nah, padahal nih rekan kerja bapak K itu sedang tidak masuk kerja Bor. Jadi ceritanya nih pada hari itu nih rekan kerjanya sesama penjaga sekolah sedang berhalangan hadir Bor. Nah, teman kerjanya nih udah minta izin nih untuk gantian menjaga sekolah pada hari itu Bor. Nah, karena keadaan mendesak, disanggupilah permohonan temannya ini untuk gantian menjaga sekolah pada malam itu Bor. Seperti biasa Bor, penjaga sekolah itu berjaga dan mengitari sekolah pada malam itu yang sangat gelap Bor. Bapak itu melihat ruangan-ruangan kelas yang kosong dan gelap. Nah, pada saat berjaga malam itu Bor, Bapak K itu tidak menemukan ada hal-hal aneh yang dia lihat Bor. Bapak K itu, kita sebut saja penjaga sekolah itu ya Bor, berjalan ke lorong sekolah yang juga gelap Bor. Pada saat itu Bor, penjaga sekolah itu membawa senter Bor. Seperti biasa ya Bor, memegang senter dan menyenteri ruangan-ruangan yang gelap Bor, melihat apakah setiap ruangan masih terkunci dan tidak ada hal yang mencurigakan Bor. Nah, ini nih yang bikin ngeri nih Bor. Pada saat menuju gudang, tiba-tiba nih Bor, dia mendengar ada suara derap langkah kaki Bor. Dia kemudian mengikuti suara itu Bor, yang mengarah ke taman belakang, ke sebuah gazebo Bor. Ini suasana gelap ya Bor, tanpa ada penerangan apapun di sana.
Hanya penerangan itu dari senter yang Bapak K itu bawa. Nah, sampai di sana nih, suara itu berhenti, Bor. Penjaga sekolah itu kan kemudian melihat ke sekeliling ya, Bor, dan tidak ada apapun di sana. Sampai kemudian ketika dia berbalik, dia melihat ada sosok astral yang menyerupai rekan kerjanya, Bor, yang pada saat hari ini itu dia izin bekerja karena ada keperluan keluarga, Bor. Nah, pada saat dilihat nih, Bor, sosok astral itu, Bor, matanya bersinar merah dan melihat ke arahnya, Bor. Nah, kejadian seperti ini nih gak hanya sekali, Bor, terjadi. Penjaga sekolah itu bercerita beberapa kali dia melihat temannya itu sedang mondar-mandir di sekolah ketika dia sedang jaga malam sendirian, Bor. Nah, anehnya nih, Bor, ketika ditanyakan nih kepada rekan kerjanya nih, ternyata temannya itu memang sedang tidak berada di sekolahan dan gak pernah ke sekolah pada saat dia melihat dirinya di sekolah, Bor. Nah, dari kejadian aneh ini nih, dia merasakan sebagai penjaga sekolah yang memang tinggal di sekolah tersebut nih, Bor, gak jarang dia menjumpai sosok menyerupai binatang, Bor. Jadi gak hanya yang berupa manusia ya, Bor. Seperti kita tahu ya, Bor, jin itu bisa menyerupai manusia, binatang, atau apapun juga yang mereka kehendaki, Bor. Nah, yang paling parah nih, Bor, ia pernah bertemu sosok kera, Bor. Seekor monyet, Bor, di sekolah itu. Nah, hal ini sontak membuat penjaga sekolah itu lari tunggang langgang meninggalkan lokasi sekolah tersebut, Bor. Jadi seperti diceritakan nih, Bor, pada saat itu nih, ketika malam-malam nih, Bor, ketika dia sedang berjaga, dia melihat ada kera di dalam kelas, Bor, yang lompat-lompatan di atas meja dan bergelayutan di papan tulis, Bor. Itu malam-malam ya, Bor. Dan itu kera dari mana bisa ada di dalam kelas dan bergelayutan di sana, Bor? Setelah di center, Bor, ternyata kera itu adalah kera siluman, Bor. Ih, merinding ya, Bor. Coba bayangin deh, Bor, lo lagi eskul di sekolah malam-malam, dan sekolah lo tuh bukan di hutan ya, dan tiba-tiba lo melihat ada kera lompat-lompatan di kelas. Dan itu apalagi kera kalau bukan kera siluman yang ada di dalam kelas lo, Bor. Pokoknya bikin merinding deh, Bor, kalau lo memang ada di sana dan malam-malam ya, Bor, dan lo melihat ada kera atau ada orang yang memang lo tahu nggak mungkin ada di sana. Wah, benar-benar bikin merinding ya, Bor. Nah, cerita kedua nih adalah tentang penghuni laboratorium, Bor. Jadi ini ceritanya gini nih, Bor. Ini kejadian aneh berikutnya nih, seperti yang kita sering dengar ya, Bor. Ada seseorang yang sedang tidur di suatu tempat, entah itu meja, bangku, dipan, atau apapun juga, Bor. Itu dipindahkan tidurnya ke tempat lain, Bor. Pernah nggak dengar cerita ini dari orang lain, Bor? Kalau pernah komen ya, Bor. Jadi kejadiannya itu ketika mereka terbangun, mereka merasa tidurnya itu dipindahkan dari tempat tidur semula. Dan ini yang bikin ngeri nih, Bor, karena kejadian seperti ini itu sudah sering terjadi. Jadi kalau mau dipikir pakai akal sehat, Bor, kejadian itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada siapapun di sana. Dan andai kata nih dipindahkan oleh seseorang, kita pasti terbangun dong, Bor, karena diangkat dan merasakan dipindahkan. Tapi kejadian ini, Bor, membuat mereka yang masih terlelap tidurnya itu nggak terbangun ketika dipindahkan ke suatu tempat yang berbeda. Bayangkan, Bor, ini pasti yang mindahin nih makhluk gaib, Bor. Nah, ini tuh terjadi di suatu sekolah nih, Bor. Sebuah sekolah menengah yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Jadi ceritanya gini nih, Bor. Kejadian itu sering dialami oleh penjaga sekolah, namanya dengan inisial P. Nah, satu kisah yang paling ramai yang menjadi perbincangan adalah ketika P memutuskan untuk tidur di depan laboratorium biologi, Bor. Nah, laboratorium biologi ini kan terletak di pojok bangunan sekolah itu ya, Bor. Bangunan yang menurut cerita terdapat sebuah kuburan. Jadi dulunya itu di tanah kosong itu ada sebuah kuburan di belakang sekolah yang kemudian dibangun laboratorium, Bor. Nah, seperti kita tahu, Bor, bangunan laboratorium ini kan hanya digunakan sesekali ketika ada praktikum di sekolah. Nah, praktikum kan gak setiap hari, Bor. Jadi bangunan itu lebih sering kosong daripada digunakan ya, Bor. Pada saat itu, ketika penjaga sekolah itu yang berinisial P sedang tidur di sana, Bor, karena ruangan itu kan lega ya, Bor, dan jarang digunakan, jadi sering dipakai tidur oleh penjaga sekolah ini, Bor. Namun, secara ajaib, tiba-tiba ketika bangun, dirinya itu berada di ruangan aula sekolah, Bor. Jadi ketika terbangun, dirinya udah gak berada di laboratorium lagi, Bor, tapi udah berada di ruangan sekolah, Bor. Nah, kejadian serem ini juga pernah dialami oleh anak laki-laki si penjaga sekolah, Bor.
Kala itu dia mencoba untuk mengabadikan fotonya di Bor di sekitar laboratorium itu Bor. Dan betapa terkejutnya dia Bor ketika foto tersebut memperlihatkan sosok wanita berambut panjang dengan mengenakan baju putih panjang Bor. Siapa itu Bor? Bener-bener bikin merinding ya Bor. Coba komen ya Bor, komen di kolom komentar kalau kalian pernah ngalamin kejadian kayak gini Bor. Kalau kalian pernah ngalamin ketika foto dan ada makhluk halus di fotonya Bor. Coba komen ya Bor. Bener-bener bikin merinding ya Bor. Nah terus cerita ketiga nih Bor, suara aneh di sekolahan Bor. Nah kisah selanjutnya ini datang dari penjaga sekolah yang mendengar suara gamelan di sekolah Bor. Padahal jam sudah menunjukkan larut malam Bor, dan sekolah dalam keadaan kosong. Nah kejadian ini sempat viral nih di TikTok ya Bor, sekitaran bulan Juni tahun 2021. Nah dalam video yang beredar di TikTok ini terlihat beberapa penjaga sekolah yang menyadari ada suara gamelan dari salah satu ruangan sekolah Bor. Jadi awalnya nih mereka nggak tahu nih dari mana suara gamelan itu berasal ya Bor. Karena sangat penasaran nih, para penjaga sekolah melakukan penelusuran dengan berberkas senter Bor. Dan akhirnya Bor, suara gamelan itu berhasil ditemukan, yakni dari sebuah ruangan gamelan di lantai bawah gedung Bor. Nah ketika pintu ruangan itu dibuka Bor, suara gamelan terdengar semakin keras. Namun anehnya Bor, alat-alat gamelan di ruangan itu tetap berada pada tempatnya dan gak ada yang bergerak sedikit pun. Bayangin Bor. Nah rekaman di TikTok ini sudah ditonton lebih dari 800.000 orang dan mendapatkan 18.000 komentar Bor. Cerita ini Bor udah kita bahas di video sebelumnya Bor. Kalian bisa lihat di video misteri suara gamelan, dan itu ceritanya benar-benar menyeramkan Bor. Nah kejadian ini dialami langsung oleh penjaga sekolahnya Bor, dan terekam dalam sebuah akun TikTok. Dan yang merekam kejadian mistis tersebut Bor, ini benar-benar mengerikan nih Bor. Itu benar-benar mendengarkan suara gamelan itu Bor, dan disitu terdengar jelas Bor. Nah dan malah pada saat itu juga penjaga sekolahnya ini ketika melihat ruangan itu Bor, itu minta ditemenin oleh seseorang untuk mengecek dari mana asal suara gamelan itu Bor. Jadi benar-benar mistis deh, dan gak bikin kalah merinding ya Bor. Nah cerita berikutnya nih Bor adalah aktivitas yang terjadi di malam hari Bor. Cerita ini Bor diceritakan oleh seorang penjaga sekolah di Mataram Bor, Nusa Tenggara Barat, yang merekam kejadian mistisnya pada saat melakukan kontrol di malam hari Bor. Nah video itu kemudian viral Bor di media sosial pada September 2020. Nah jadi ceritanya gini nih Bor, ketika itu nih penjaga sekolah yang tidak diketahui identitasnya ini memeriksa sekolah usai sholat maghrib Bor. Dan betapa terkejutnya nih Bor, dia mendengar suara siswa yang sangat ramai Bor. Padahal ini maghrib Bor, nggak ada aktivitas apapun di sana Bor. Nah suara ini nih, suara riuh siswa dari suatu kelas, ini layaknya ada kegiatan belajar mengajar pada saat itu Bor. Ini kan padahal sekolah itu sedang dalam keadaan sepi. Dan ini maghrib, mana ada sekolah maghrib Bor, apalagi dalam keadaan PPKM Bor. Sekolah kan belum berlangsung, belum ada aktivitas belajar mengajar di sekolah Bor. Nah praktis kan gak ada kegiatan apapun di sekolah itu Bor, siang hari apalagi malam hari. Jadi penjaga sekolah itu mendengar suara ramai dari suatu kelas yang benar-benar kosong Bor. Nah Bor, kalian pernah gak mendengar suatu cerita nih Bor, kalau ada makhluk halus yang memang menyukai keadaan tempat tertentu Bor. Misalnya nih, ada yang menyukai kesunyian seperti kuburan, dan ada yang menyukai pohon Bor, atau menyukai kelas atau ruangan sebagai tempat tinggalnya Bor. Pernah kan denger ada orang satu sekolah itu kesurupan Bor? Nah ini salah satunya Bor. Nah keadaan-keadaan itu Bor yang disukai oleh makhluk halus tertentu Bor, yang mendiami tempat tertentu. Nah nanti kita akan cerita ya Bor dalam video selanjutnya berbagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus Bor. Dan kalian juga bisa komen Bor di bawah ini Bor, kalau memang kalian mengetahui ada tempat tertentu yang dihuni oleh makhluk halus Bor. Berbagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus ya Bor, yang mendiami tempat tersebut dari berbagai kisah nyata yang beredar. Nah kali ini Bor, ceritanya makhluk halus itu menyukai sebuah tempat ruangan kelas Bor. Jadi ketika ruangan itu sepi Bor, makhluk halus ini coba menghidupkan keadaan seperti suatu yang mereka sukai Bor. Ketika keadaannya ramai, banyak murid di dalamnya Bor. Nah
Ini nih apa yang dialami oleh penjaga sekolah itu, Bor. Seorang penjaga sekolah di Mataram, NTB yang merekam kejadian mistis saat mendengar suara belajar mengajar di suatu kelas yang sebenarnya kosong, Bor. Gimana, Bor? Bikin penasaran gak, Bor, ceritanya? Kira-kira nih, Bor, kalau kalian berada di situasi-situasi tersebut nih, Bor, apa yang akan kalian lakukan ya? Lari atau kencing di celana ya, Bor? Oke, boleh cerita di kolom komentar ya, Bor. Oke, demikian dulu ceritanya ya, Bor. Semoga kalian terhibur dengan cerita-ceritanya ya, Bor. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, Bor. Biar aku makin semangat bikin ceritanya, Bor. Jadi kalian bakal mendengar cerita-cerita dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Sekali lagi ya, Bor, jangan pernah takut berada di sebuah tempat walau menyeramkan, karena kita menyukai misteri. Bye, Bor.